Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat empek-empek dos tanpa ikan ya. Dan bagaimana cara membuatnya serta bahannya apa saja, simak videonya hingga selesai. Semoga resep ini bermanfaat dan bisa juga untuk ide jualan teman-teman ya. Selamat menyimak. Di sini bumbunya ya, bahannya 600 gram tepung tapioka, 250 gram tepung terigu, 1 butir utuh ini untuk adonan ya. Dan ini 5 siung bawang putih, 1 sendok sayur minyak goreng, 900 ml air. Di sini 1 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok makan garam, dan sepucuk sendok teh mecin. Teman-teman boleh opsional ya. Dan ini kurang lebih setengah sendok makan Royco. Ini saya menggunakan rasa sapi karena adanya stok rasa sapi ya. Teman-teman boleh menggunakan rasa ayam. Dan untuk selanjutnya ini bawang putih akan saya haluskan terlebih dahulu. Tuang sedikit air, lalu kita tumpahkan ke dalam teflon ya, seperti ini. Tuang semua air. Di sini bumbu-bumbunya. Dan di sini minyak sayurnya. Lalu di sini tepung terigunya. Ini untuk membuat biangnya ya, teman-teman. Larutkan dulu sebelum kita nyalakan api kompornya. Kita larutkan menggunakan mixer supaya tercampur rata ya. Setelah tepung terigu dan air serta bumbu tercampur rata, lalu kita nyalakan api kompornya. Tambahkan 1 butir telur. Kocok lepas di sini. Ini untuk membuat biang. Lalu aduk-aduk menggunakan solet atau serutil seperti ini. Boleh menggunakan spatula. Aduk-aduk hingga biang ini menjadi mengental ya, teman-teman. Ini sudah sedikit menggumpal atau mengental. Terus kita aduk dengan menggunakan api kecil saja. Ini sangat mudah sekali membuat empek-empek ya, teman-teman. Dengan cara membuat biangnya terlebih dahulu akan menghasilkan yang sangat istimewa. Seperti ini, kita aduk sedikit agak lebih cepat. Ini bau harumnya sudah kemana-mana. Kemudian matikan api kompornya. Dan setelah itu biarkan adonan ini atau biang ini menjadi lebih sedikit hangat ya. Kita pindahkan saja dan biarkan beberapa saat hingga mendekati dingin. Kurang lebih seperti ini teksturnya, teman-teman boleh lihat nih ya.
Setelah beberapa saat kita pindah ke dalam wadah atau baskom. Untuk memudahkan kita menguleni nanti ya. Kemudian tuang tapioka sedikit demi sedikit, dan hati-hati ini masih sedikit agak panas. Kita campur terlebih dahulu sedikit demi sedikit adonannya. Seperti ini. Lalu kita tambahkan sedikit demi sedikit lagi dan aduk-aduk kembali hingga nanti semua tercampur rata dan bisa kita bentuk ya. Kita uleni dengan tangan hingga kalis. Hati-hati, masih agak sedikit panas. Seperti ini, sudah kalis ya. Ini takaran yang pas, tidak kelembekan, tidak kekerasan ya. Ini saya gunakan kuning telur untuk isiannya nanti. Kita panaskan air, lalu tambahkan sedikit minyak biar tidak lengket satu sama lain. Ambil sedikit adonan atau sesuai selera ya. Bulatkan seperti ini. Karena ini akan saya isi dengan kocokan telur tadi ya. Isikan sesuai selera. Seperti ini saja. Kemudian kita tutup rapat seperti ini. Atau cetak sesuai selera. Boleh menggunakan seperti kapal selam. Ya. Seperti ini bentuknya. Boleh diisi dengan keju ya teman-teman. Dan ini air sudah mendekati mendidih, kemudian masukkan. Lalu bentuk menggunakan lenjer ya. Juga cetak sesuai selera. Seperti ini. Untuk besar kecilnya sesuaikan selera. Kalau untuk jualan boleh ditimbang. Seperti ini saja ya, yang simple. Kemudian kita rebus. Setelah mengapung seperti ini, biarkan beberapa saat hingga dalamnya menjadi matang ya teman-teman. Ini yang isian telur dan ini yang lenjernya. Teman-teman boleh membuat di rumah dengan model sendiri-sendiri ya. Di sini ada wadah, kemudian saya beri sedikit minyak untuk meniriskan nanti supaya tidak lengket satu sama lain. Ini yang mengapung lebih awal kita tiriskan. Kemudian kita cemplungkan ke sini.
Panaskan minyak, beri sedikit terigu, kemudian kita goreng empek-empeknya ya, supaya tidak meletup-letup atau meledak. Empek-empeknya seperti ini. Setelah kita goreng kekuningan, kemudian kita sisihkan dan potong sesuai selera. Sajikan dengan irisan timun, potong-potong empek-empek menurut selera, dan sajikan dengan kuah cukonya. Untuk resep cukonya saya akan membuat video untuk selanjutnya. Semoga resep ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Wassalamualaikum.